Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Adela Rosita, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, pada materi kali ini, di video ini, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan naturalis. Baiklah, kecerdasan natural merupakan kemampuan untuk mengamati atau mengenali flora dan fauna dengan baik, dan dengan kemampuan ini mereka juga bisa menggunakannya secara produktif. Dikatakan produktif apabila dengan kemampuan kecerdasan naturalisnya ini ia bisa menjadi seorang dokter, dan dia bisa menjadi seseorang yang pencinta lingkungan, ia bisa menjadi seseorang yang guru biologi ataupun peneliti di sebuah lab. Anak-anak kecerdasan naturalis suka sekali jelajah alam, ke perbukitan ataupun ke pegunungan, ke perkebunan dan juga wisata alam, ke perbukitan ataupun ke pegunungan, ke perkebunan dan wisata alam. Anak-anak yang cerdas naturalis suka sekali pelihara hewan. Anak cerdas naturalis suka pelihara tanaman, sangat sayang terhadap hewan dan tanaman. Anak naturalis sukanya belajar di luar rumah atau di alam bebas, sangat tertarik dengan kegiatan belajar yang berada di luar rumah, di sebuah taman atau tempat wisata ataupun juga sebuah museum. Nah, dari lagu itu kita bisa tahu kan bahwasanya anak-anak dengan kecerdasan naturalis itu mereka benar-benar sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan alam. Jadi mau itu wisata alam, perbukitan, tanaman, ataupun hal-hal yang melibatkan kegiatannya dengan alam atau di luar rumah, karena mereka benar-benar menyukai alam bebas. Nah, terus terang sih kalau berkaitan dengan alam bebas itu memang bahagia banget kalau udah bebas di luar. Tapi pengennya tuh, keinginan mereka tuh belajar di luar, tapi mereka pengen belajar juga. Karena mereka di luar ini tadi, mereka sambil belajar. Dan anak-anak dengan kecerdasan ini mereka bisa dikatakan mereka tipe anak-anak yang penyayang. Kenapa? Hewan aja disayangin loh. Dan bahkan kita dikatakan sebagai kita disarankan untuk saling menyayangi dengan segala sesuatu yang ada di alam, baik itu hewan dan tumbuhan. Dan ada sebuah hadis yang menjelaskan ketika kita berkasih sayang dengan hewan ataupun tumbuhan itu merupakan sebuah sedekah. Kenapa dikatakan sedekah? Karena semua apa yang kita lakukan kepada hewan dan tumbuhan itu ketika kita memberikan makanan kepada mereka, berarti kita memberikan sedekah kepada mereka. Ketika menyiram tanaman, berarti ada bentuk sedekah kita kepada tumbuhan. Anak-anak dengan kecerdasan itu benar-benar menarik. Kenapa? Karena mereka pengennya selalu belajar di luar, di ruangan yang bebas, di alam bebas, berkaitan dengan alam, baik itu di sungai. Dan anak-anak ini saya kira tipe anak-anak yang suka sekali berpetualang. Kenapa begitu? Mainnya aja di luar mulu, nggak pernah sangat tertarik bermain di luar. Apalagi kalau berkaitan dengan hewan itu kan kalau main ke kebun binatang, wah excited banget, pokoknya dia pengen tahu segala jenis binatang yang ada di kebun binatang. Kemudian mereka yang menyukai tanaman akan merasa bahagia ketika berada di lingkungan yang benar-benar asri, alam banget. Karena ada ngerasain tempat yang sejuk, mereka merasa bahagia belajar di sana, dan mereka pengen tahu tanaman yang ditemui itu pasti biasanya anak-anak dengan kecerdasan ini
Mereka akan menemukan sebuah tanaman, akan diteliti, Masya Allah, tanaman ini cantik banget. Pengen tahu nama tanamannya apa. Nah, itu salah satu ciri-ciri ketertarikan mereka terhadap tanaman ataupun hewan. Nah, salah loh. Anak-anak kecerdasan ini, dari mereka saya mempelajari, mengerti bahwasanya kita sesama manusia, dari anak-anak kecerdasan ini saya juga mengerti bahwasanya kita itu diingatkan untuk berkasih sayang terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau hewan ataupun tumbuhan, kita harus berkasih sayang kepada mereka. Dan itu merupakan salah satu bentuk sedekah kita terhadap semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Oke. Hal yang lain dapat kita lakukan adalah mengajak mereka melakukan eksperimen bercocok tanam ataupun melakukan penelitian terhadap hewan. Nah, penelitian itu bisa jadi, kalau guru biologi ya, melakukan penelitian tentang ciri-ciri fisik tumbuhan, ciri-ciri fisik hewan, bagaimana mereka melindungi diri. Nah, dalam materi seperti itu berarti kita mengajak anak-anak ini langsung melihat seperti apa sih hewan yang akan mereka teliti. Misal nih, kucing itu berkaki 4, dia punya telinga, dia punya hidung, dia punya sarana untuk mengasah kemampuan kecerdasan anak naturalis. Kita dapat menunjukkan kepada mereka atau memberikan kepada mereka buku-buku ensiklopedi tentang alam dan hewan, ataupun juga memberikan film-film edukasi tentang hewan dan alam atau peristiwa alam lainnya ya, yang tentunya tetap berkaitan dengan alam. Karena anak ini sangat tertarik dengan alam, berarti kita berikan media yang berhubungan dengan alam yang menjadi daya pikat, karena mereka benar-benar mencintai alam. Selanjutnya, metode belajar atau strategi belajar yang tepat untuk anak-anak dengan kecerdasan naturalis. Kalau sudah tahu mereka benar-benar menyukai binatang, berarti guru metode mengajarkan atau cara mengasah kecerdasan mereka ini, kita bakal sering-sering ngajak mereka outing keluar kelas, ataupun mengajak mereka melakukan perjalanan wisata ke sejumlah tempat ataupun wisata alam lainnya. Nah, anak-anak dan kecerdasan ini kalau diajak melakukan penelitian terhadap hewan dan tumbuhan, pasti mereka sangat bahagia. Karena apa? Mereka akan melihat setiap hari perkembangan dari hewan dan tumbuhan yang mereka miliki. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan ini, di dalam hal ini, mereka merasa tertarik, dan dari sini kita mendapatkan ada pembelajaran materi tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ini terkhusus materi dalam biologi. Dan baiklah, tentang kecerdasan naturalis ini, ada hal yang ingin saya sampaikan. Jaga dan sayangi bumi kita, rawat lingkungan kita, karena dari hewan dan dari tumbuhan yang ada di muka bumi inilah kita bisa benar menghirup udara yang segar. Namun ketika kita tidak menyayangi lingkungan kita, tidak menjaga kondisi lingkungan kita, atau melakukan penebangan secara liar, atau tidak melakukan merawat lingkungan, maka yang terjadi adalah kota yang penuh dengan polusi. Dan kita sangat bersyukur masih bisa diberikan kenikmatan menghirup udara yang segar, yaitu berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.